yaitu dari umur 0 sampai beliau diangkat menjadi nabi. Ya, kemudian kita bahas fase dakwah Mekah. Ini belum Pak nggih? Fase dakwah Mekah hampir dereng. Belum nggih? Baik. Buka halaman 147. 147 ya bawa bukunya nggih. Jadi dalam buku ini saya hanya meringkas dari salah satu kitab sirah yang sangat terkenal, yaitu yang judulnya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Ini salah seorang ulama India yang luar biasa ya. Ini salah satu buku atau kitab sirah yang paling bagus saat ini, Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian di buku ini saya bagi menjadi 5 pembahasan. 1, 2 sudah selesai. Yang pertama itu tentang nama beliau, kemudian nasab beliau, keluarga beliau, ini sudah selesai. Yang kedua, umur 0 sampai 40 tahun, ini sudah kita bahas. Kita bahas berikutnya, ini poin yang ketiga, yaitu fase dakwah Mekah. Fase dakwah Mekah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kitabnya Ushul Salah mengatakan minal umri salasuna wasyittuna sanah. Nabi Muhammad itu umurnya 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. 40 tahun sebelum kenabian. Kemudian salah tabasyiruna nabiyya rasulah. 23 tahun sebagai seorang nabi dan rasul. Nah, dari 23 ini dipecah jadi 2. Fase Mekah, fase Madinah. Fase Mekah berapa tahun? 13 tahun. Fase Madinah 10 tahun. Total berapa? 23 tahun. Ya, ini sebelum mulai bahas rinci, sekarang mulai dengan menghafal dulu, Pak. Kajian itu harus mulai dengan menghafal ya. Biar nggak ngantuk liar-liar. Ini hawanya itu tadi panas, sekarang sejuk lagi. Katanya kalau tidur enak loh, lagi. Tadi saya ngisi pengajian di Fathur Rahman itu hawanya ngantuk, Pak. Wah, gitu. Aduh, ini saya tidak ingin terulang di sini nih. Ini soalnya tadi panas, sekarang dingin dah. Liar-liar enak, apalagi ini AC, Pak, ya? Ya Allah, enak banget. Ini. Baik. Kita apalkan bersama-sama. Fase dakwah Nabi 23 tahun. Dibagi menjadi 2. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? 3. 10 tahun di Madinah juga dibagi menjadi 3. Nah, ini yang mau kita hafalkan. 3 fase di Madinah, di Mekah, 3 fase di Madinah. Totalnya berapa? 23 tahun. Ya Mekah dulu, Pak. Ini kalian bawa buku, saya dibuka halaman ke 147 ya. Ya. Jadi fase Mekah yang 13 tahun tadi itu bisa dibagi 3. Yaitu tahun pertama kenabian sampai tahun ketiga kenabian. Ini dakwah sembunyi. Oh, ini dulu 3 tahun sembunyi. Dakwah sirriyah. Berapa tahun? Berapa tahun, Bu? Berapa tahun? 3 ya. Jangan sampai salah. Yang kedua, fase dakwah jahriyah. Kenapa? Jahriyah, terangan. Sholat jahriyah, sholat yang keras kan ya. Jadi jahr. Jadi terang-terangan. Ya. Gamblang ya. Beliau di mimbar. Awalnya beliau tidak pernah dakwah kayak di depan Ka'bah. Ya, masyarakat Quraisy nggak seperti itu. Beliau sembunyi-sembunyi. Door to door kalau sekarang ya. Door to door. Di kerabatnya, temannya gitu. Kemudian setelah itu tadi jahriyah 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Siriyah tadi berapa? 3. Jahriyah 7 tahun. 3 tambah 7 10. Oh, enggak dok nih gimana? Gampang matematikanya. Sisa berapa berarti? Sisa berapa? 3 tahun. Lah, 3 tahun terakhir di Mekah ini adalah fase
jahriyah untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Ini tambahannya. Dan sekitar Mekah. Kalau yang tadi 7 tahun jahriyah tadi itu hanya untuk orang Mekah aja, orang Quraisy gitu kan. Tapi yang 3 tahun terakhir beliau dakwah orang sekitar Mekah, orang Taif. Taif ngetos ya Taif. Ngetos Banten Taif. Kidul mriko. Kidul mriko Taif. Ini sebenarnya kalau ada papan ini saya orang-orang kelihatan Pak. Nanti jelaskan posisinya itu di mana. Okay. Jadi Taif itu di timurnya Mekah. Itu agak naik itu. Ini kalau boleh digambarkan, Jazirah Arab ini dikit-dikit kayak Sumatera, Pak. Tapi lebih besar. 4 kali lipat ini. Sumatera itu kalau kita lihat, yang daerah timur itu landai. Kayak Riau, landai itu. Okay. Landai itu. Kemudian nanti agak naik dikit. Ya, kalau di Sumatera namanya Pegunungan Bukit Barisan. Terus tapi itu kan tipis itu. Kemudian turun ada Padang. Ada apa? Padang dan yang Mekah itu ya kayak Padang itu. Dia dekat dengan laut, meskipun nggak dekat banget, yang dekat laut Jeddah. Mekah agak naik, maju tengah dikit. Dan nanti naik dikit itu apa? Taif. Jadi Taif itu agak naik, agak perbukitan, sehingga dulu sampai sekarang pun orang Mekah itu, orang Saudi itu kalau musim panas itu seringkali ngadem teng Taif. Kalau kita katakan puncak, teng Tawangmangu ya, oke. Okay? Kemarin saya ke Wonogiri naik itu tapi panas sih Pak. Purwantoro, tak kira adem banget, panas ya. Kurang tinggi, masih kurang tinggi. Jadi tingginya masih kurang. Akhirnya panas nggak dingin. Ya, Taif itu. Jadi Rasulullah dakwah ke orang-orang Taif dan sekitarnya, termasuk orang-orang jamaah haji. Ya, jamaah haji. Baik, saya ulangi. Jamaah Rasulullah 13 tahun di Mekah, 3 tahun Sirriyah, 7 tahun Jahriyah, 3 tahun Jahriyah untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Pun hafal kesian. Moga sen pun hafal dan jangan Pak. 13 tahun di Mekah pripun dakwahipun? Itu buatan gelondongan, tapi diperinci menjadi 3. 1 3 tahun Sirriyah. Jangan pernah nomor nikah sirri lagi. Nikah sirri itu nikah sembunyi-sembunyi. Nah itu. Sirriyah, dakwah Sirriyah 3 tahun. Terus kemudian 7 tahun apa? Jahriyah, jahr. Ya terang-terangan. Kemudian 3 tahun Jahriyah ya, untuk orang Mekah dan sekitar Mekah. Nggih. Jelas ya? Pun hafal? Pun. Karena lali. Waduh, katanya ini kok loro dhewe. Plus tambah Madinah sekalian. Ini yang ngantuk biar ngantuk sekalian ini. Madinah 10 tahun. Ini juga dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. 1 yaitu fase awal Madinah 1 sampai 6 Hijriah. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun awal Hijri di Madinah. Ini banyak peperangan, Pak. Banyak pergolakan. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan perang-perang yang lainnya. Hampir semuanya di fase awal ini. Genting sekali kondisinya itu. Ini fase-fase awal dakwah di Madinah. Berapa tahun? 6. Tahun 1 Hijriah sampai 6 Hijriah. 6 Hijriah ini yaitu adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian damai. Perjanjian damai. Lah itu baru agak tenang. Masuk fase berikutnya yaitu 6 sampai 8 Hijriah. Tahun berapa? 6 sampai 8 Hijriah. Yaitu antara perjanjian Hudaybiyah sampai Fathu Mekah. Sampai Fathu Mekah. Ini masa-masa relatif aman. Rasulullah banyak ngirim surat ke Mesir, ke Romawi, ke Yaman, ke Bahrain dan yang lainnya. Rasulullah banyak dakwah dengan mengirim surat. Sekaligus ini juga masa-masa orang Madinah itu
menguatkan apa? Pasukannya, sekutunya dan seterusnya, sehingga semakin besar. Okay. Ini 2 tahun atau kurang dikit ya, 6 sampai 8 di Hijriah. Kemudian fase terakhir yaitu 8 Hijriah sampai Rasulullah SAW wafat, yaitu setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah sampai Rasulullah wafat. Nah, fase yang terakhir ini ciri-cirinya adalah banyak sekali manusia berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini fase-fase setelah Fathu Mekah. 6 2 2 berarti berapa? 10 tahun. 10 tahun. Saya ulangi Pak nggih. Rasulullah dakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah. 3 7 3. 3 Siriyah, 7 Jahriyah, 3 Jahriyah orang Mekah sekitar Mekah. Fase Madinah 6 2 2. Ini bukan formasi sepak bola Pak nggih. Enggak ada 6-2-2 itu. Kurang 1 kalau sepak bola itu. 6-2-2. 6 awal di Madinah nih, banyak peperangan ya, sampai perjanjian Hudaybiyah. Kemudian 2 itu antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Kemudian yang ketiga adalah setelah Fathu Mekah. Ini secara umum rentang dakwah beliau 23 tahun. Baik, sekarang kita masuk setiap periode itu. Setiap periode tersebut. Monggo dibaca dulu. Mungkin ada yang baca dan keras. 1. Dakwah personal sembunyi-sembunyi. Monggo. Saya sempat minum. Bismillah. 1. Pertama, dakwah personal dan sembunyi-sembunyi tahun ke-1 sampai ke-3 dari kenabian. Ingat nggih, 2 sifatnya. Personal, sembunyi-sembunyi. Personal itu berarti kan door to door. Tidak kayak ngisi pengajian nggih. Tidak di depan masjid, enggak, personal. Kemudian sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Baik, berikutnya. Beliau pun mulai berdakwah kepada keluarga dan orang-orang terdekat secara personal dan sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak pada tauhid, iman pada hari akhir dan yang lainnya dari pokok-pokok akidah. Orang yang pertama-tama masuk Islam adalah Khadijah, istri. Kemudian Zaid bin Harizah, budak beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ponakan, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib. Kemudian dengan perantara Abu Bakar masuk Islamlah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian masuk Islam pula beberapa sahabat yang lainnya yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Semoga Allah meridai mereka. Ya, amin. Jemaah Allah, ini ringkasan dakwah 3 tahun Syriah. Tahun 1 sampai 3 kenabian. Jadi ketika Allah turunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5, Rasulullah tidak langsung dakwah. Ya qra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Rasul tidak langsung dakwah. Beliau akan menjadi nabi, tapi belum jadi rasul sebagaimana kata ulama. Baru ketika turun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamtakthir. Dan seterusnya. Baru Rasulullah bangkit untuk apa? Berdakwah. Mulai dakwah. Ini sebenarnya kalau kita waktunya panjang bahas surat Mudaththir luar biasa Pak ini. Banyak. Luar biasa, banyak sekali faedahnya. Ini adalah surat yang kedua yang turun dan faedahnya luar biasa. Kalau surat yang Al-Alaq sudah kita bahas nggih?
Sudah kita bahas belum? Tahun berapa kita bahas, Pak? Tahun berapa, Pak? 2018 ya. Saya masih ingat, Pak. Sekarang 2000. Berarti saya ngisi di sini udah lama, Pak, ya? Alhamdulillah. Udah lulus belum? Selesai lulus. Wah, ini belum lulus ini Pak Amir ini baru datang. Baru ikut ujian. Oke. Alhamdulillah. Materi pertama kajian kita 2018 Pak. Itu surat Al-Alaq nih, awal surat ini. Oke, masih ingat muka-muka. Baca lagi nanti. Baik, sedikit tentang surat Mudaththir, kan ini penting. Ada beberapa faedah besar dari surat Mudaththir itu. Di antara di awal surat Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang-orang yang berselimut. Kalau berselimut itu biasanya apa, Pak? Tidur. 2. Kedinginan. 3. Sakit. 4. Takut. Tadi berapa? 5. Males. Benar. Kemulan itu males itu. Dan yang lain-lainnya. Ayatnya, wahai orang yang berkemul, kum fa'andir. Bangkit beri peringatan. Menunjukkan jamaah rahmatullah, tidak mungkin ketemu itu, Pak. Orang-orang yang santai-santai, yang males, yang seneng sakit-sakitan itu ya. Pengertian itu suka sakit dikit terus kemudian cari alasan itu gitu. Dengan orang-orang yang bangkit dakwah. Jadi seolah-olah orang yang dakwah itu satu, tidak boleh punya malas. Tidak boleh dia apa, gampang ngantukan, gampang takut, gampang sakit-sakitan. Seolah-olah ayatnya begitu. Sakit pun jangan dirasakan, malas pun jangan dirasakan, ngantuk jangan dirasakan. Ayatnya begitu. Wahai orang yang berkemul, yang malas, yang takut, yang ngantuk, bangkit gitu loh. Bukan bangkit semua ini. Ada yang ngantuk. Keras. Bangkit. Wah, ada ya, Pak. Jangan ini nikmatnya Allah. Maksudnya subhanallah, ayat ini menunjukkan orang yang dakwah itu melawan itu semuanya. Bangkit, tinggalkan kemalasan, tinggalkan rasa takut. Orang itu kalau takut-takut tidak mungkin dakwah, Pak. Terus sebatan, orang dakwah kan siap resiko, siap resiko. Kalau misalnya jenengan, misalkan duduk dalam sebuah tempat, mangge, ya makan, kemudian tidur, kemudian apa? Makan lagi, tidur lagi, keluar ya maling ini balik lagi. Ngapain sih benci jenengan, Pak? Demat ya ada mungkin karena ini. Tapi kalau dengan bangkit dakwah pun dicari-cari kesalahannya, Pak. Berarti betul. Jenengan ngurus masjid misalnya, Pak. Wah, digolek-goleki. Bapak itu lo ngurus masjid naming begitu, dicari-cari itu, Pak. Pasti itu. Disalahkan. Bahkan benar pun disalahkan, dibenci orang loh. Bahkan niatnya baik jadi apa? Jelek loh, Pak. Niatnya udah baik, udah berusaha, bahkan mati-matian kadang-kadang. Tapi masih ada apa? Misalkan kita jelaskan tentang akidah agar manusia itu jauh dari syirik, biar kita lurus, disalah-salahkan. Senengnya ngafir-ngafir ki. Nah begitu kadang-kadang. Hati-hati. Sehingga kita harus berani. Berani dalam artian bukan ngawur, enggak. Berani dalam artian apa? Mengambil resiko. Enggak apa-apa kita disalahkan orang, dibenci orang. Tapi niat kita baik. Niat kita sayang dengan manusia. Enggak apa-apa dia benci saya, biar baik. Biar apa? Biar baik. Daripada orang yang membiarkan. Tapi kemudian apa? Menyesatkan sebenarnya. Ada orang salah misalnya, salah akidahnya berbuat syirik, penjenengan sebagai seorang tetangga yang tanda kutip nggih bijaksana atau ya monggo gitu deh. Malah dia apa? Semua enggak akeh lho. Orang syirik semua enggak akeh. Seolah jenengan orang yang santun, orang yang ramah. Tapi sebenarnya orangnya apa? Sebenarnya orang yang picik itu maksudnya dia hanya pengen dipuji manusia, tapi menjerumuskan manusia. Lalu sebetulnya dia mendapatkan pujian manusia, tapi sebenarnya terjerumuskan orang itu. Ya ini jangan sampai. Jangan sampai. Memang ini menjadi masalah itu kadang-kala Pak. Dua sisi juga, Pak. Karena manusia itu sukanya Pak dipuji meskipun dijerumuskan. Ini banyak manusia lebih suka dipuji meskipun dijerumus daripada dinasihati untuk diselamatkan.
Nah ini penting Pak. Manusia itu seringkali ya Pak, monggo. Hukumnya apa Ustaz? Monggo. Ini monggo. Ini Pak boleh. Semuanya sebab apa? Boleh. Yang haram pun boleh, yang syirik pun boleh. Serba boleh. Lain. Akhirnya disukai manusia. Wah itu Ustaznya enak. Apa moderat? Moderat semuanya boleh itu moderat katanya. Padahal menyelisih agama. Nah ini jangan sampai. Satu sisi ketika kita terangkan ini salah, ini syirik, ini bid'ah, dalilnya ini, wah suka nyalakan. Akhirnya dibenci manusia. Sekarang ini ujian iman, Pak. Ujian seorang dai itu, dia lebih suka dengan pujian manusia atau dia ingin menyelamatkan manusia. Dai yang sejati, yang tulus pada Allah, tentu niatnya menyelamatkan manusia, meskipun beresiko dirinya disalahkan, resiko dirinya dibenci, bahkan resiko dirinya mati sekalipun. Yang penting manusia selamat. Yang penting manusia bahagia di akhirat. Ini dai sejati. Sejati. Tapi walaupun dai amplop beda, Pak. Dai apa? Amplop. Di sana senang, di sini senang. Monggo. Repot, Pak. Repot. Akhirnya kajiannya, dakwahnya bukan jelaskan kebenaran, tapi apa? Membuat orang senang. Bahkan kalau perlu apa? Disambut dengan hiburan, Pak, nggih. Hiburan. Ustaz kamu enak, bagus apa? Lucu. Jadi tolak ukur ustaznya bagus itu apa? Lucu. Menyenangkan. Nah, ini akhirnya ujian, Pak. Akhirnya salah semuanya. Ustaznya juga salah, ini juga salah. Karena tujuannya udah salah semua. Salah semuanya. Ustaznya juga salah. Tujuannya mencari pamor. Disenangi manusia, padahal bukan itu dakwah. Dakwah itu ud'u ila sabil rabbik. Ajalah ke jalan Tuhan, jalan kebenaran, jalan tauhid, iman, jalan ketaatan, jalan syariat. Ini bukan cari ketenaran. Jamaahnya juga salah, karena jamaah kadang-kala pengajian juga salah niatnya. Tujuannya apa? Golek seneng, nah gitu. Mencari pembenaran dari apa yang sudah diamalkan. Enggak tambah ilmu, akhirnya stagnan. Enggak pernah berubah. Karena niatnya apa? Mencari pembenaran dari apa yang sudah diamalkan. Ini penting, Pak. Ini akhirnya ketemu gitu. Ketemu. Yang ini niatnya salah, ini juga salah. Kembali ke sini, dakwah itu perlu mengambil resiko. Qum fa'anzir, jangan takut. Jangan males seterusnya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhhir dan seterusnya. Kapan-kapan kita bahas. Baik, kita lanjut dulu. Jadi Rasulullah ketika turun surah Al-Mudaththir bangkit dakwah. Dan kemudian beliau ketika dakwah tidak ngawur dengan manhaj, dengan metode, dengan apa? Tahapan ini juga penting. Ketika kita di masyarakat tidak bisa ngawur, Pak. Langsung babi bu, jangan. Apalagi langsung nyalahkan manusia tuh, jangan. Dakwah itu apa? Mengajak pelan-pelan. Dari orang dekat dulu. Jangan sampai kita dakwah sudah sampai sana-sana ya. Penjuru dunia itu kan, tapi tangganya apa? Dilupakan. Bahkan keluarganya dilupakan. Udah dakwah kemana-mana, istrinya belum pakai jilbab, anaknya belum sholat, belum bisa ngaji. Nah ini repot. Jangan sampai. Dakwah dari orang terdekat dulu. Dari orang terdekat. Ini lakukan Rasulullah. Di Rasulullah. Dan juga dakwah mulai dari yang tadi. Yang dasar-dasar dulu. Jangan yang perintilan-perintilan. Dalam artian zaman Rasulullah ketika di awal fase Mekah itu, Rasulullah belum disyariatkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang ahkam hukum-hukum, Pak. Zakat, tentang halal haram belum ada, Pak. Belum ada. Yang paling pokok didakwakan adalah pokok-pokok agama. Iman pada Allah, iman pada hari akhir. Coba kalau kita lihat dalam surat juz 30 ya. Pembahasannya kan pokok-pokok itu. Tidak ada bahas tentang zakat secara umum atau jihad, apalagi perkara yang pelik-pelik, tidak ada. Sederhana. Dibanding kita, kalau dakwah di masyarakat dari sederhana dulu, Pak. Jangan langsung yang pelik-pelik. Nantinya enggak nyambung. Tidak nyambung, ya. Dan juga jangan sampai hanya dengan amaliyah. Tapi kuatkan dulu akidahnya. Kuatkan dulu dasarnya. Ya, karena sebagian orang dakwah itu kayak orang ngajak perang, Pak. Ya enggak?
Ada kesalahan dikit masuk ini syirik, ini bid'ah. Akhirnya apa? Tukaran, belum jadi dakwah sudah mulai apa? Tukaran itu. Ya Allah, ini jangan sampai. Ayo belajar akidah, ya. Ayo baca Al-Quran, ayo ngaji Quran. Lah kadang orang itu udah debat sana, debat sini, baca Al-Quran lo belum bisa. Enten mboten? Nggih mangkat pengajian. Kalau debat tuh kayaknya ngawu-ngawu, Pak. Ngomong ini peling, gini pendapatnya gini. Baca Al-Quran, blekuk. Lah ini jangan sampai, nggak layak, Pak. Akhirnya ini debat kusir aja. Menurutku gini. Akhirnya nggak ketemu. Coba kalau sama-sama, ayo baca Al-Quran, ngaji Al-Quran, belajar tafsir. Oh iya betul nih dalilnya, nih, ayatnya. Ketemu nanti, Pak. Lalu jabatan? Ketemu. Tapi kalau nggak mau belajar Al-Quran, nggak perlu belajar Sunnah, nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Itu kalau dakwah di masyarakat mulai dari paling dasar. Aja pada tauhid, dekatan dengan Al-Quran, dekatan dengan Sunnah. Nanti lama-lama udah bisa mikir sendiri. Oh ini ayatnya demikian, hadisnya demikian. Kok saya mengamalkan demikian? Ini gimana Ustaz? Saya itu seringkali mengamalkan ini Pak Ustaz. Tapi saya baca itu tidak ada ayatnya, nggak ada dalilnya. Bagaimana Ustaz? Gempun gitu. Gini apa? Gempun gitu aja jawaban kita. Nyatanya tidak ada dalil. Dia sendiri makin tahu itu. Tidak perlu kita salahkan pun. Dia tahu kesalahan di dirinya. Tapi kalau orang itu tidak tahu Al-Quran, tidak tahu Sunnah, kita ajak debat, malah apa? Ya malah jadi nantinya. Malah jadi. Kembali ke sini, dakwah personal sembunyi. Ya, belum mengajak pada tauhid, iman pada hari akhir, dan pokok-pokok akidah. Beliau mulai dakwah dari orang-orang terdekat. Yang pertama siapa? Istrinya Khadijah. Ini penting Khadijah. Dan Khadijah ini dikatakan oleh ulama yang pertama kali masuk Islam. Meskipun sebagian lain mengatakan Abu Bakar yang masuk Islam pertama kali. Khadijah, istri beliau. Bahkan ketika turun surat Al-Alaq ya, wahyu yang pertama ini, Khadijah sebenarnya sudah yakin gitu. Yakin bahwa ini wahyu. Akhirnya dibawa ke saudara Khadijah, yaitu apa? Waraqah bin Naufal, dan kemudian Waraqah ini menguatkan hadan namus. Itu adalah Jibril. Menguatkan bahwasanya itu benar-benar malaikat dan Rasulullah mulai diangkat menjadi nabi. Iman dari awal Khadijah. Dan Khadijah ini beda dengan wanita zaman sekarang, Pak. Beda. Khadijah itu dia sangat bijaksana, sangat kuat dan menenangkan suaminya. Menenangkan suaminya. Ketika turun tadi surat Al-Alaq, beliau sangat takut ya. Dua Hira dirangkul malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad takut sambil mengucapkan ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Begitu lagi, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Muhammad menjawab, ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca sampai 3 kali. Sampai beliau kemudian sampai 3 kali kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Rasulullah pulang dalam kondisi takut. Sampai rumah langsung zamiluni. Selimuti aku. Dan Khadijah enggak tanya macam-macam. Suaminya takut ditenangkan. Beda wanita zaman sekarang, Pak. Suaminya tenang dibuat takut, Pak. Ngerti mboten? Dibuat panik gitu, Pak. Oh. Ngerti mboten? Bapak sing nggih banter le. Itu panikkan wanita itu. Yang tenang pun enggak ada apa-apa menjadi apa? Menjadi panik. Takut istri. Nah, akhirnya suaminya juga takut itu. Pulang terlambat setengah jam, wah yuk mampir ngendi. Nah, itu. Jadi sebuah panik gitu, Pak. Ya meskipun waspada boleh Pak. Tapi kalau berlebihan tidak bagus. Apalagi ini suaminya sedang panik, ditambah apa? Panik. Misalkan pulang itu kondisinya lesu, Pak? Malah semakin apa? Takut itu. Kalau kita enggak, tenang. Nabi Muhammad ketika mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari masyarakatnya, dari ini ditenangkan. Dan ini enggak ada duanya, Pak. Dan itu beda dengan wanita zaman sekarang, ya. Malah dibuat semakin panik. Oke, lanjut. Kemudian Zaid bin Harithah.
Zaid bin Harithah ini budak beliau, ini juga yang pertama kali masuk Islam. Ya, ini luar biasa. Ini anak angkat ke beliau. Bahkan dikatakan Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Tapi kemudian Allah tegur, tidak boleh dipanggil seperti itu. Ya, katakan apa? Panggil sesuai dengan nama bapaknya, Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid ini juga awalnya budak dimerdekakan. Kemudian anaknya Zaid, yaitu Usamah bin Zaid, ini menjadi seorang sahabat yang luar biasa, Pak. Masih belia, usia 17 tahun, sudah mimpin pasukan perang. Luar biasa. Zaid bin Harithah, salah seorang kesayangan Rasulullah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ini ponakan beliau. Dari Rasulullah ketika ibu beliau meninggal, kemudian diasuh kakeknya meninggal juga, ya, Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh Abu Thalib. Nah, ketika Rasulullah dewasa, kemudian berkeluarga, anaknya Abu Thalib gantian apa? Diasuh oleh Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah ponakan dan nantinya akan menjadi mantu, menjadi mantunya Rasulullah, ya, nikah dengan Fatimah binti Muhammad. Baik, Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar ini sahabat yang luar biasa, yang paling pertama kali masuk Islam. Ya, Rasul mengatakan tidaklah iman itu masuk pada kalian kecuali akan ada masa-masa orang itu ragu, galau itu ya. Kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Ketika iman itu masuk pada hatinya, tidak pernah ada lagi keraguan. Sehingga disebut As-Siddiq gitu. Dan banyak yang banyak kejadian dalam sirah itu yang menunjukkan kuat iman Abu Bakar. Di antaranya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa ketika Rasulullah wafat, dan juga yang lainnya. Bahkan Rasul mengatakan andai kata imannya manusia selain para nabi itu ditimbang dalam satu timbangan dan imannya Abu Bakar ditimbang, berat mana? Berat Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan kuatnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah itu Abu Bakar dakwah kepada orang-orang dekatnya. Ini menunjukkan jamaah Allah, dakwah itu ketika kita menerima hidayah, misal kita udah ngaji, monggo ajak yang lainnya. Ajak yang lain ini, coba andai kata jamaah Rasyid ini pengajian nggih. Kemudian masing-masing punya planning nggih. Mosok nggih ngajak wong siji ra iso. Nek mosok Pak, ngajak istrinya, mungkin ajak anaknya, atau mungkin ngajak tetangganya yang apa? Belum pengajian. Masa enggak bisa? Bisa. Bisa. Dan dakwah harus seperti itu. Tidak mungkin mengandalkan satu orang. Rasul ketika berdakwah masuk Islam generasi awal itu, dia juga ngajak yang lainnya. Abu Bakar ngajak yang lainnya. Dan yang diajak Abu Bakar itu menjadi pembesar Islam. Yang pertama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Khalifatul Rasyid, salah seorang Khalifah Ar-Rasyidin. Zubair bin Awam juga demikian, sahabat yang luar biasa, Zubair bin Awam. Kemudian apa? Abdurrahman bin Auf, ini juga luar biasa. Ini ahli dagang, Pak. Ahli dagang. Ada suatu ketika peristiwa menarik, ketika dia hijrah ya, dari Mekah ke Madinah, semua hartanya ditinggalkan, Pak. Ditinggal di Mekah, nggak bawa apa-apa. Padahal ini miliarder, Pak. Kaya raya. Kemudian sampai Madinah, dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Ansor. Nah, sahabat Ansor ini punya beberapa istri, punya beberapa tempat tinggal, punya beberapa harta. Dia mengatakan, pilih yang mana, saya ceraikan, kamu nikahi. Saya punya rumah, pilih yang mana untuk kamu. Saya punya harta, kita bagi dua. Abdurrahman bin Auf nolak semuanya. Dia mengatakan, tunjukkan padaku pasar. Hanya itu aja. Tunjukkan apa? Pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf berjualan di pasar. Tidak lama itu, paling berapa bulan sudah apa? Dia punya simpanan emas itu. Dan seterusnya. Sampai menjadi sahabat yang kaya raya. Saking pinternya dagang. Bahkan dikatakan andai kata Abdurrahman bin Auf itu jualan pasir laku itu. Jualan apa? Pasir. Padahal hidup di mana? Padang pasir ya, Pak. Andai kata Abdurrahman bin Auf jualan pasir laku. Menunjukkan saking pinternya promosi itu, dagang itu. Andai kata jualan pasir laku itu, Pak.
Orang itu ketika ahli, dia bisa memposisikan diri, Pak. Meskipun misalkan orang jualan bakso semuanya itu, atau mungkin apa gitu, saya nggak perlu nyebut soto, atau yang lainnya lah misalkan. Kalau orang itu tahu caranya berjualan, bisa dia. Tapi itu perlu ilmu. Abdurrahman bin Auf ahli dagang, termasuk juga Utsman bin Affan. Ahli dagang dari nol, nggak bawa apa-apa. Karena dia takut nanti ketika membawa hartanya itu dikiranya nanti apa? Cinta ini. Tinggalkan semuanya di Mekah itu. Datang dengan tangan hampa. Kemudian mulai jualan di pasar, akhirnya menjadi kaya raya. Dari setiap Abdurrahman bin Auf ini kafilahnya lewat Madinah, itu pasti Madinah itu kayak badai debu, Pak. Badai apa? Debu. Saking apa banyaknya kafilah dagangnya itu. Saking banyaknya kaya raya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah, ini juga salah Sa'ad bin Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan yang lainnya. Nah ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqul awwalun. As-sabiqul awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada berapa? Khilaf para ulama berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan, dan ini dikuatkan oleh beberapa ahli sirah, yaitu jumlahnya sekitar 30 orang. Berapa? 30 orang. Jadi yang masuk Islam di generasi awal itu 3 tahun itu sejumlah 30 orang. Jadi belum banyak. Ini kalau dalam ilmu statistik, Pak. Ilmu statistik itu jumlah banyak itu 30. Secara statistik baru banyak. Baru banyak. Kalau di bawah itu sedikit sekali. Itu kalau misalkan orang yang belajar di universitas itu belajar probabilitas itu, kalau di bawah itu nanti bisa masih randomnya banyak. Tapi kalau udah di atas 30 itu sudah stabil. Stabil. Sudah ada eksistensinya lah gitu kalau mudahnya. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, yang masuk Islam sekitar 30 orang. As-sabiqul awwalun. Baik, berikutnya fase yang kedua. Lanjut baca Pak dikit aja. Yang kedua, dakwah terbuka untuk ahli Mekah tahun ketiga sampai 10 dari kenabian. Setelah dakwah personal dan sembunyi-sembunyi, kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk menyeru manusia secara umum dan terang-terangan. Di antaranya Allah menurunkan surat Asy-Syu'ara ayat 204, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya, baik, cukup karena saya ingin singkat ya, takutnya kemalaman. Jadi setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, masuk fase berikutnya, terang-terangan. Dan ini menarik, Pak. Ini kalau kita sedikit renungkan, ketika kita ingin dakwah itu jangan langsung apa? Jangan langsung kayak apa ya? Istilahnya langsung terang-terangan gitu. Dalam artian terang-terangan langsung cetar gitu, okay? Mulai pelan-pelan dulu aja. Dakwah, ya misalkan ada di masjid, okay? Ajak manusia membaca Al-Quran, kemudian ini, ayo pengajian ini. Tidak langsung apa? Misalkan kita pendatang baru, okay? Baru masuk kampung itu langsung apa? Naik mimbar. Inna hamdalillah, jazakumullah. Hati-hati, ini syirik, ini bidah. Langsung begitu. Wah itu langsung ditetes itu, Pak. Begitu. Enggak pelan-pelan. Misalkan di situ masih belum kuat orang yang ngaji, orang kenal sunnah atau yang lainnya, pelan-pelan. Ayo ngajak orang, misalkan belum ada jamaah, ajak orang berjamaah. Belum banyak yang baca Al-Quran, ajak belajar Al-Quran. Nanti setelah itu kuat, Pak. Ada 2-5 orang, bagus, ngaji bagus. Ya ngaji itu begini, dengan ilmu, dengan dalil. Akhirnya semakin kuat, ayo bikin pengajian. Bikin pengajian. Mungkin udah ustaz dari mana, seterusnya. Semakin kuat itu. Semakin kuat. Ya. Perlu tahapan. Baik. Rasulullah awalnya dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian ketika turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan ayat yang lainnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada apa? Kerabat-kerabatmu. Berilah peringatan dengan terang-terangan. Maka Rasulullah mulai bangkit dakwah terang-terangan. Yang awalnya afrodan, personal, ya, door to door, ya. Kemudian Rasulullah mulai dakwah di depan khalayak. Di depan umum gitu. Di antaranya adalah ini. Rasulullah suatu ketika mengumpulkan orang Quraisy, memanggil orang Quraisy untuk naik ke bukit Sofa. Ya ma'asyaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy,
Kemudian mereka kumpul di Bukit Sofa. Ya sudah umroh, tahu nggih? Agak tinggi itu, Pak. Agak tinggi. Ya. Orang-orang Quraisy pun kumpul. Kemudian Rasul mengatakan, "Masyarakat Quraisy, andai kata aku beritahu kalian di balik bukit ini ada musuh siap menyerang kalian, kalian yakin atau tidak?" Yakin atau tidak? Mereka mengatakan apa? Yakin. Yang pernah ke Mekah tahu nggih? Sofa di belakang itu ada apa? Bukit. Yang tinggi sampai sekarang masih ada itu. Gunung itu kan. Nanti ada terowongan ke arah Mina itu. Ya. Terowongan ke Mina. Sudah pernah lewatin Pak? Ya, saya pernah uji nyali Pak. Jam 12 malam lewat terowongan itu seorang diri Pak. Saya juga awalnya takut-takut. Karena hotel saya itu di balik gunung itu. Terus bisnya udah tidak ada lagi. Nggak. Keluarga saya di hotel itu kan. Wah ini kalau saya nunggu besok repot. Keluarga di hotel sendiri. Kalau lewat ini kok yang ngeri-ngeri sedap. Itu panjang loh Pak itu. Terowongan panjang itu. Wah, bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah selamat ya bisa ngisi pengajian di sini. Itu lama itu Pak. Mungkin saya 15 menit di dalam terowongan itu. Jualan terus itu. Jam 12 malam saya masih ingat itu. Ya. Baik. Tinggi, ada gunungnya. Rasul mengatakan, andai kata saya beritahu kalian di balik bukit ini, gunung ini ada musuh siap menyerang kalian yakin atau tidak? Orang Quraisy mengatakan apa? Yakin, percaya. Kemudian Rasulullah mulai mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ini mungdirum bikum. Sungguhnya aku beri peringatan kalian. Sungguhnya setelah kehidupan ini akan ada azab yang pedih. Berimanlah pada Allah, bertakwalah pada Allah, sembahlah dan seterusnya. Rasul berdakwah. Langsung seketika itu Abu Lahab berdiri langsung. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu ya Muhammad, apakah untuk hal ini kamu kumpulkan kami? Langsung kalau dalam bahasa Jawa itu dileh-lehke. Dikiranya dikumpulkan untuk apa itu kan? Ternyata diceramai. Abu Lahab enggak apa? Abu Lahab enggak terima. Dan ini memang sebenarnya Abu Lahab juga sudah niat tadi ngintel Rasulullah kemana-mana. Celaka kamu ya Muhammad, alihada jama'tana. Dan Nabi Muhammad pun tidak jawab. Ini pamannya sendiri. Coba kalau misalkan depan umum ada pamannya gini mencak-mencak, jawab. Salah enggak? Oh ini anak kecil enggak gitu. Rasulullah enggak ngapa-ngapain. Allah turunkan surat. Fa'anzalah hadhihi surah. Allah turunkan surat Al-Lahab. Allah yang jawab, tabbat yada abil habiyu watab. Nah itu kisahnya. Turunnya surat Al-Lahab itu ketika awal-awal fase dakwah Mekah yang fase kedua tadi, terang-terangan ya. Setelah itu Rasul dakwah terang-terangan. Akhirnya orang kafir Quraisy baru mulai muncul, kemudian menolak, menyakiti dan seterusnya. Sebelumnya enggak Pak. Sebelumnya enggak digubris. Sebelumnya enggak digubris ya. Ini fase dakwah yang kedua ya. Kita 5 menit lagi. Kemudian setelah itu dalam kondisi seperti ini, orang-orang Quraisy kemudian mulai menunjukkan pertentangan, penolakan, bahkan mengganggu para sahabat yang mau masuk Islam. Tapi takdirnya Allah, ada orang-orang yang malah masuk Islam. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk Islam di fase itu. Bahkan awalnya dia menolak dia. Saudarinya masuk Islam, baca Al-Quran, kemudian malah dia tempeleng gitu. Kemudian hatinya terenyuh. Ini maksud saya jemaah Allah, ketika dakwah itu akan ada masa-masa sulit itu, masa-masa berat. Tapi di masa-masa berat itu akan ada jalan. Bahkan Allah memberi kekuatan dengan masuknya Islam orang-orang yang kuat. Bahkan orang yang awalnya benci Islam itu, menolak dakwah. Ini penting sekali untuk direnungkan ya, direnungkan. Dakwah seperti itu ya. Kemudian sampai tahun ke 10 kenabian ya, 10 kenabian ya. Jadi masuk Islam di fase-fase tadi Hamzah, Umar dan yang lainnya. Kemudian ketika fase ke tahun ke-6 sampai 10 itu ada masa-masa boikot ya. Boikot orang-orang
Bani Hashim, ya, hampir 3 tahun penuh. Kemudian tahun ke-10 kenabian, ya, Allah takdirkan paman beliau Abu Thalib meninggal, istri beliau juga meninggal. Ini orang-orang yang melindungi beliau, ya. Kemudian beliau sedih, kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kemudian beliau dakwah ke Taif, ya, dakwah ke Taif. Ini saya tutup dengan dakwah ke Taif ini singkat saja. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lebih panjang. Jadi Rasulullah di fase-fase dakwah di Mekah yang kedua ini paling berat, Pak. Yang paling apa? Berat. Yang paling berat itu. Semakin hari itu semakin banyak tekanan. Tekanan dan tekanan. Puncaknya tahun ke-10 itu. Istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, kemudian beliau dalam kutip menghibur diri. Menghibur diri dengan apa? Beda dengan kita, Pak. Kita tuh kalau sedang stres ini pengennya apa? Refreshing gitu, refreshing ya. Kuat dilakoni, ora kuat tinggal mancing gitu ya. Nah, itu kita itu seringkali lari dari tanggung jawab. Rasulullah ketika dakwah semakin berat, Rasul juga menghibur diri, tapi dengan apa? Dakwah lagi. Hanya dakwah di tempat lain. Rasul kemudian keluar Mekah. Keluar Mekah dengan harapan kalau ini ditolak oleh kaumnya, penduduk masyarakat sekitarnya, sudah coba dia dakwah kampung sebelah. Nah, kita kampung sebelah gitu kan. Ke Taif itu sebelahan kan. Sebelahan ya, tapi jauh, Pak. 75 kilo gitu ya. 75 kilo itu kalau di sana dekat, Pak. Ya, kalau kita jauh gitu ya. Ya sini Purwantoro 75 kilo itu. Dakwah sampai Taif seolah-olah diterima, Pak. Bayangkan. Seolah diterima, padahal itu trik sebenarnya. Jadi seolah diterima, udah sampai tengah kampung Taif, langsung apa? Dilemparin batu. Dan yang lemparin itu bukan orang laki-laki dewasa, tapi apa? Anak-anak, wanita, disorai, Pak. Kenapa jenengan pernah, Pak, ngisi pengajian? Pernah. Dilempar apa? Sandal. Nate dereng. Belum pernah, Pak. Paling cuma dirasani. Kok pengajian kok seperti itu ya? Kok ini? Paling gitu aja di belakang, enggak pernah ngomong gitu ya. Ini Rasulullah, Pak, dilemparin batu, Pak. Yang lemparin anak-anak, perempuan sampai berdarah-darah, itu penghinaan. Jadi Rasulullah itu sudah awalnya sedih, tambah sedih, dihinakan lagi. Akhirnya keluar lari ya dari Taif dan kondisi kakinya berdarah-darah. Allah turunkan malaikat Jibril dengan malakul Jabal. Jibril dan malaikat apa? Gunung. Kemudian mengucapkan salam, Jibril mengatakan, Muhammad turun bersamaku malaikat gunung. Dia akan menjalankan apa yang kamu perintahkan. Malaikat gunung pun kemudian mengucapkan salam, kemudian mengatakan, wahai Muhammad, perintahmu di depanku. Kalau kamu mau tak cabut 2 gunung ini, timpakan penduduk Taif. Kalau kita beriman, laksanakan gitu ya. Mantul gitu ya. Langsung. Kalau kita itu udah, ini udah keloro-loro lisan kita, Pak. Disakiti nih. Darah-darah, Pak. Kalau ada kesempatan membalas apa? Membalas itu mantul gitu. Tapi Rasulullah enggak. Nah, beliau mengatakan lah, tidak. Kemudian beliau mendoakan, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Ya Rasulullah paham. Mereka seperti itu gara-gara tidak apa? Tahu. Menyakiti seperti itu gara-gara enggak tahu, bukan karena benci kita sebenarnya, karena enggak tahu saja. Mungkin kena omongan, kena fitnah dan yang lainnya. Akhirnya seperti itu, dan subhanallah nantinya penduduk Taif itu masuk Islam, Pak, bondong-bondong. Setelah Fatumah Mekah. Faedahnya di sini subhanallah intinya adalah bahwasanya seorang dai itu harus sabar. Yang kedua harus benar-benar apa? Sayang pada apa? Mad'unya. Bahkan meskipun disakiti sekalipun, Pak. Disakiti Rasulullah, tapi beliau mendoakan. Dan masih apa? Optimis nanti bisa apa? Diterima dakwahnya. Jadi tidak mungkin bisa dakwah orang-orang yang mutungan, Pak. Orang yang apa? Mutungan, baperan. Dikit-dikit baper kan? Dikit-dikit nesu, tidak bisa. Berat, pindah masjid. Jenengan siksanya ke sana sekolah. Oh iya, tidak bisa, Pak. Sabar dakwah itu. Sabar. Dakwah itu harus sabar. Harus kemudian dia dalam kondisi sulit apapun, dia masih yakin dengan Allah akan ada jalan. Innamal usri yusra. Baik. Demikian bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Amin bisawab. Wassalatu wassalamu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.